Enak kali kopinya. Nah, buat teman-teman TikTok, pernah nggak kalian mendengar cerita seperti ini? Ada seorang pasien yang sedang dalam keadaan gawat darurat, lalu dibawa ke rumah sakit. Namun sesampainya di rumah sakit, dia terlebih dahulu atau keluarganya diminta untuk mengurus segala permasalahan administrasi, atau disuruh untuk membayar dulu biaya-biaya perobatan awal. Contoh-contoh seperti tadi lumrah kita dengar ya. Nah, seharusnya di kemudian hari hal-hal tersebut tidak lagi terjadi karena adanya aturan atau kebijakan baru pada bidang kesehatan. Baru-baru ini telah disahkan Omnibus Law terkait dengan kesehatan. Nah, ada yang menarik dari isi Omnibus Law kesehatan ini. Aku bacakan ya pada pasal 438. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, dan atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 174 dan pasal 275 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Itu tadi ayat satunya. Lalu kemudian di ayat 2-nya dijelaskan, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan terjadinya disabilitas atau kematian, maka pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi untuk seluruh elemen pelayanan kesehatan, baik itu tenaga medis maupun tenaga kesehatan serta pimpinan dari pelayanan kesehatan, jika ada pasien yang datang dalam keadaan gawat darurat, selalu diutamakan untuk memberikan pertolongan pertama terlebih dahulu, bukan meminta untuk mengurus administrasi ataupun meminta pembayaran di awal. Nah, jika kalian masih menggunakan cara-cara seperti yang lama ini, segera ubah sistem dari rumah sakit kalian kalau tidak mau kena hukuman pidana. Dan untuk kepala pelayanan kesehatan, pastikan bahwa jajaran di bawah Anda, baik itu tenaga medis maupun tenaga kesehatan, mengetahui aturan baru pada Omnibus Law kesehatan ini. Serta pastikan tempat layanan kesehatan yang Anda pimpin saat ini sudah menerapkan SOP yang terbaru, sehingga jika ada pasien dalam keadaan gawat darurat, utamakan terlebih dahulu untuk memberikan pertolongan pertama, bukan memberikan administratif ataupun memberikan tagihan-tagihan awal atau biaya-biaya awal agar dapat diberikan pertolongan pertama. Karena dapat dipastikan jika tim medis ataupun tim kesehatan di mana tempat pelayanan kesehatan Anda memimpin mengutamakan terlebih dahulu administratif dan juga biaya-biaya penanganan awal, bukan melakukan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat, dapat dipastikan bukan hanya tim medis ataupun tim kesehatan Anda saja yang akan dikenakan pidana, tetapi Anda selaku pimpinan juga akan dapat dikenakan pidana, dan Anda tidak bisa berlindung dalam alasan bahwa tim medis ataupun tim kesehatan tidak menjalankan SOP, karena memang itu sudah diatur dalam undang-undang atau Omnibus Law kesehatan. Bahkan apabila pasien yang dalam keadaan gawat darurat tersebut sampai mengalami disabilitas ataupun meninggal dunia, Anda selaku pimpinan layanan kesehatan dapat dikenakan pidana paling lama 10 tahun penjara dan juga denda paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi ingat selalu, utamakan keselamatan dan nyawa pasien dengan memberikan pertolongan pertama, bukan dengan menyodorkan administratif maupun tagihan-tagihan awal sebelum melakukan tindakan pertama.